Mas Ikhwan ini udah jelas guru penggerak. Saya nggak harus tes beliau, udah kelihatan ini guru penggerak. Dan karena itu guru penggerak ini akan menjadi di masa depan kepala sekolah dan pengawas-pengawas di seluruh Indonesia. Ini adalah leadership masa depan sekolah-sekolah kita. Kita juga harus ada guru-guru yang baru masuk sistem pendidikan ini, harus dengan kriteria yang sangat jelas, dengan uji kompetensi, dengan kualitas yang baik. Untuk standar untuk menjadi guru di Indonesia harus meningkat, dan karena itu transformasi PPG program kita dan apa yang dites pada saat lulus itu sangat penting dan akan kita lakukan suatu standar yang jelas secara nasional. Dan bukan cuma itu, sistem pelatihan guru yang ada. Mas Ikhwan di sini sudah sadar bahwa untuk melatih anak suatu kompetensi yang berhubungan dengan kewirausahaan, dia harus ketika Mas Andi Noya bertanya kepada Menteri Pendidikan, dalam hal ini Mas Nadiem Makarim, Kemendikbud, dalam kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, menanyakan tentang apa sih manfaatnya guru penggerak itu bagi pendidikan saat ini. Dan Mas Menteri mengatakan bahwa guru penggerak adalah mengembangkan kompetensi dalam lokakarya bersama. Atau guru penggerak adalah meningkatkan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian pengalaman belajar mandiri dan kelompok terbimbing, terstruktur, dan menyenangkan. Atau kata lain, sebagai agen perubahan yang ada di sekolah tersebut. Ya, bagi saya guru penggerak itu tidak lebih dari program biasa saja, bukan program yang luar biasa untuk merubah sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Sistem pendidikan yang ada di Indonesia sudah terbangun sejak ketika reformasi bergulir di awal abad 98, tahun 98, atau abad ke-21. Sistem pendidikan kita mengalami penurunan atau keterburukan yang sangat signifikan. Ketika reformasi bergulir, saya berpikir bahwa tidak semua diotonomikan, ya, termasuk pendidikan. Tetapi ternyata ketika otonomi daerah bergulir, maka saya kaget ketika sistem pendidikan kita juga diotonomi. Sebenarnya daerah itu belum siap. Daerah itu belum siap bagaimana mengembangkan sistem pendidikan yang ada. Karena pendidikan Indonesia adalah kompleks sekali. Dari Sabang sampai Merauke ketika itu dikelola oleh Orde Baru. Di penghujung tahun 98 pendidikan sudah agak membaik. Saya merasakan pendidikan ketika tahun 80-an, di mana kekurangan guru begitu luar biasa tahun-tahun 80. Pemerintah mengadakan proyek guru dadakan, baik di TK, guru SD, SMP, SMK, SMA, di semua lini pendidikan, dasar dan menengah, pemerintah mengadakan guru dadakan. Sehingga puncaknya ketika di penghujung daripada Orde Baru akan berganti menjadi Orde Reformasi. Ya. Saya sendiri adalah hasil daripada guru dadakan yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu, pada tahun 1988. Saya adalah guru SMK, mantan STM, ya, guru STM. Pada waktu itu disebut STM, belum SMK. Ya. Ketika terjadi tahun 98 reformasi bergulir, maka pendidikan mulai terjun bebas. Ya. Karena daerah-daerah yang tidak memahami bagaimana manajemen, menakodai
sistem pendidikan kita, ya, maka terjadilah pengelolaan sistem pendidikan yang tidak sesuai dengan sistem yang akan dianut. Ya. Dalam arti pendidikan masih mencari pola bagaimana menata sistem pendidikan itu sendiri. Ya. Dari Sabang sampai Merauke, di setiap daerah, di setiap kabupaten kota, berbeda-beda ya, caranya untuk mengatasi pendidikan. Sehingga terjadi suatu saat ketika STM, ya waktu itu masih STM, bagaimana sistem pembiayaannya, ya karena daerah belum paham bahwa di STM itu listriknya begitu mahal, ya. Waktu itu puluhan juta yang harus dibayar, ya, mereka kebingungan sehingga waktu itu sekolah ya, diputuskan, sekolah diputus oleh PLN karena tidak bisa membayar listrik. Ya, karena faktor keuangan ya dihentikan dari pusat, harus berpusat pada daerah. Dan daerah kebingungan bagaimana mengatasi itu. Ya, itulah terjadi. Kemudian dalam perjalanan waktu terjadi lonjakan yang luar biasa. Ya, sejumlah siswa yang berjubel untuk masuk di STM atau SMK sekarang ini. Sehingga daerah dengan bebas membuka sekolah kejuruan. Ya. Yang dulunya sekolah kejuruan itu untuk mendirikannya begitu sulit, ya. Tapi ketika otonomi daerah bebas membukanya sesuka hatinya, ya. Sehingga di pelosok-pelosok manapun di setiap kecamatan ada SMK, ya. Tetapi sayang gurunya nggak ada, dan disitulah pendidikan kita mengalami kebobrokan. Pendidikan kita hancur, ya. Tidak jelas, tidak punya kualitas apa-apa. Tapi sekolah-sekolah SMK yang ada di kota-kota yang sudah berdiri pasca sebelum reformasi ya masih tetap berjalan ya. Karena pada waktu itu di sekolah-sekolah masih ada guru-guru yang kompeten, ya. Guru-guru yang kompeten untuk membina sekolah itu. Termasuk sekolah di mana saya bernaung sekarang SMK 1 Negeri, SMK Negeri 1 Singosari. Ya. Karena waktu itu guru-guru masih cukup banyak ketika pasca ya, Orde Baru turun berganti reformasi, meskipun penataan manajemen keuangannya sudah di daerah, tetapi masih konsisten. Berjalannya waktu, banyak guru-guru yang pensiun, ya pengangkatan pun kembang kempis, ya. Kadang ada pengangkatan, kadang nggak ada, ya. Sehingga banyak guru-guru yang profesional, guru-guru yang tangguh, guru-guru STM yang punya dedikasi tinggi, punya kompetensi yang mantap, ya. Mereka pada pensiun. Tapi gantinya nggak ada. Sampailah pada saat ini. Ya. Orde reformasi sudah bergulir sekitar 20 tahun lebih, ya, sampai hari ini. Kita melihat pendidikan kita mengalami kembang kempis. Ya. SMK bukan lagi SMK yang memberi lulusan yang kompeten, ya, tapi lulusan yang asal lulus, ya. Pokoknya lulus. Ya. Nggak tahu kompetensinya seperti apa, yang penting lulus. Ya. Itulah yang terjadi. Sampai Bapak Presiden Jokowi ketika naik, ya, jadi presiden yang menggagas, ya, dengan program yang revolusi mental itu. Saya pikir Bapak Jokowi akan membangun sistem pendidikan, ya, mengembalikan seperti minimal seperti pada Orde Baru. Tetapi sayang, ya, beribu sayang, sampai hari ini beliau sudah mau turun jadi presiden yang periode kedua, dengan Mas Menteri sebagai nakoda daripada pendidikan nasional kita. Mengadakan berbagai macam program-program yang luar biasa, ya. Guru penggerak ke, sekolah penggerak ke, ya. Kurikulum merdeka, belajar ke, ya. Saya pikir itu cuma slogan aja. Gak mungkin, ya,
akan membawa pendidikan mengalami perubahan yang seperti dipikirkan oleh Mas Menteri. Begitu sulit, Mas. Ya, sulit. Ya. Perubahan itu sulit sekali. Kalau kita tidak mengena sasaran yang akan mau kita bangun. Guru penggerak yang ada di sekolah sekarang ini ya biasa saja. Nggak ada program yang signifikan yang dilakukan. Karena bukan itu permasalahannya. Permasalahannya itu ada pada sistem itu sendiri. Sistem yang dibangun selama ini dari ketika reformasi sampai hari ini pendidikan masih mengalami stagnan. Ya, pendidikan kita masih mencari identitas. Bagaimana sih manajerial membimbing pendidikan yang baik? Itulah yang terjadi hari ini. Ya. Guru penggerak hanya slogan saja. Ya, sekolah penggerak hanya slogan saja. Kurikulum yang berubah-ubah tidak bisa membawa pendidikan pada apa yang diinginkan. Bukan itu permasalahannya. Ya. Permasalahannya adalah sistem itu sendiri. Kalau sistemnya diganti, dirubah, ya, baru bisa mengalami perubahan. Kalau sistem tidak dirubah, ya mengkosong, ya, capek-capek aja melakukan perubahan, gak bisa berubah. Ya. Itu yang terjadi ya, di Republik ini. Ya, saya sangat pesimis ya. Mas Menteri mengatakan bahwa guru penggerak akan berubah, akan kita lihat 20 tahun akan datang. Mengkosong itu Pak, gak mungkin ya, gak mungkin. Tapi kalau sistem yang dirubah, ya saya yakin itu bisa. Ya, saya mengatakan ini karena saya tahu apa yang harus dilakukan. Ya, nggak mungkin saya bisa mengkritik ini kalau saya tidak bisa paham bagaimana perubahan itu di mana ya, harus berubah. Sulit, ya, sulit berubah. Apalagi daerah yang mengangkat kepala sekolah itu lalu daerah sendiri. Orang-orang yang tidak kompeten diangkat jadi kepala sekolah. Orang-orang yang tidak paham bagaimana mengelola pendidikan yang baik diangkat jadi kepala sekolah. Itu salah satu contoh aja. Bagaimana mau bisa berubah? Mungkin Mas Menteri mengatakan bahwa guru penggerak akan diangkat. Ya guru penggerak juga sendiri belum paham bagaimana mau berubah, bagaimana sistem pendidikan yang ideal yang sebenarnya. Ya mengelola SMK yang ideal, yang sesungguhnya seperti apa, ya dia belum tahu. Bagaimana memang bisa berubah? Ya. Itu di SMK sendiri, di sekolah itu sendiri. Nah kalau kalau guru-guru yang ada di sekolah sendiri nggak paham bagaimana mau berubah, ya nggak bisa. Saya pikir itu aja lah. Ya. Mari kita akan bahas melihat bersama-sama akan datang apa yang akan terjadi di Republik ini dengan guru penggerak, dengan sekolah penggerak. Dan dengan Merdeka Belajar, kurikulum yang berubah-ubah, apakah bisa terjadi satu perubahan itu? Kita lihat bersama-sama nanti. Terima kasih.